Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali pada pagi hari ini dalam doa pagi. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan penyembahan, pujian kita di hadapan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Nya yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa setiap hidup kita adalah mukjizat daripada Tuhan yang diturunkan kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir ya Bapa, melawat setiap kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Kemenangan terjadi
segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan hanya Kau Yesus, Allah satu-satunya dalam hidup kami. Lawat kami Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sangat ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sabar kami akan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila setiap kami Tuhan seperti rusa yang rindu aliran sungai Tuhan. Dan kami tahu juga ya Tuhan bahwa hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami seperti rusa yang haus yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang. Terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami, hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan, Kau yang maha tahu Tuhan, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi,
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran bersama-sama, pesan-pesan dari Tuhan tentunya. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing, seluruh pikiran dan perasaan kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan. Baik kami sedang sehat maupun kurang sehat, tapi kami tetap bersyukur. Untuk itu ajari setiap kami di pagi hari ini untuk hidup benar. Tunjukkan kebenaran itu kepada kami ya Tuhan. Sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dunia dari dahulu sampai sekarang, dan mungkin sampai nanti, penuh dengan kebencian. Satu manusia dengan yang lain itu benci karena berbagai alasan. Ya. Terkadang kebencian itu semakin hari semakin besar. Tapi penyebabnya tidak hanya satu pihak, tentu saja dua pihak. Mungkin responnya masing-masing salah. Mungkin ada kelompok tertentu yang memicu, mungkin karena kepentingan pribadi, mungkin karena ketidakmengertian, karakter yang buruk, macam-macam sebabnya. Ya, padahal mengasihi itu hukum yang paling utama. Nah, manusia malah memiliki yang sebaliknya, membenci. Ini menyedihkan memang. Biarlah di pagi hari ini kita semua diingatkan untuk kembali mengerti dan sadar. Saya bacakan dahulu 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya kalau orang tidak mengasihi sesamanya, dia tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apapun alasannya saudara, manusia paling pintar beralasan. Dan terkadang alasannya itu memang masuk akal. Tetapi ini bukan soal masuk akal. Perintah Tuhan adalah, marilah kita saling mengasihi. Meskipun pihak lain menyakitkan hati kita, meskipun pihak lain tidak percaya, marilah kita saling mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Nah, ini yang saya perhatikan jarang sekali orang yang bisa melakukannya. Manusia hanya bisa mengasihi orang yang baik sama dia. Kalau orang tidak baik atau tidak setuju, langsung saja membenci. Mengusahakan segala cara agar orang itu dihukum, ya, dituntut atau bagaimana. Ya, saudara, dunia ini sudah penuh kebencian, penuh pertikaian, penuh permusuhan. Jangan sampai kita seperti orang dunia. Ya, orang-orang di dunia ini mudah tersinggung, cepat marah, sulit memaafkan. Jangan sampai kita seperti itu. Apa gunanya kalau gitu? Memuji Tuhan, Tuhan Yesus, doa pagi lagi. Untuk apa kalau saudara nggak berubah? Ya, sama dengan dunia ini. Apa bedanya? Malah orang melihat orang yang ke gereja tapi sama dengan dunia ini malah tersandung. Malah mual lihatnya. Itu orang-orang yang munafik namanya. Memuji Tuhan bisa, tapi mudah tersinggung, cepat marah, sulit memaafkan. Aduh saudara, kadang saya nggak tahu bagaimana harus menyampaikannya lagi. Ya, hukum kasih itu yang paling utama.
Tidak ada alasan. Ya. Sebagai anak Tuhan, kalau saudara mengaku anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, bukan kebencian. Apapun alasannya. Ya. Jadi, kalau kita hidup dalam kasih, artinya kita adalah milik Kristus. Kalau kita hidup di dalam kebencian, kita bukan milik Kristus. Saya bacakan satu nas ya, Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, murid Tuhan Yesus maksudnya. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau saling berantem bukan murid Tuhan Yesus. Itu loh. Perhatikan bagaimana saudara selama ini hidup. Di kantor, di rumah, di gereja, di jalanan, dimanapun. Dunia itu mengenal kita itu lewat perbuatan kita. Apakah kasih atau bukan. Bandel sekali manusia. Keras hatinya. Membela kepentingannya sendiri. Tidak mau berkorban untuk Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Buktinya ia membenci sesamanya. Ya. Kalau kita dilihat orang punya kasih, nah ini ciri pengikut Kristus. Bayangkan, mengaku percaya tapi tidak punya kasih. Yang kedua, bagaimana mengalahkan musuh yang membenci kita? Ya dengan kasih. Saudara pikir kalau saudara balas gitu lalu saudara menang? Itu justru kalah. Ya. Kita mengalahkan kebencian itu dengan kasih. Mestinya begitu loh. Firman Tuhan itu jelas di Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini firman Tuhan loh, saudara. Saudara percaya nggak sih dengan Tuhan sebenarnya? Firman Tuhan sering kali mengerti, Pak, mengerti. Kemudian amin. Ya tapi tidak dilakukan. Itu orang munafik, saudara. Ya, rajin doa pagi, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu munafik namanya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, yang munafik begitu. Kita harus hidup dalam kasih, karena kasih itu membawa damai sejahtera bagi banyak orang, termasuk kita sendiri. Ya, sebab semuanya pasti berlalu. Bahasa roh berlalu, semua berlalu. Tapi yang tinggal tetap adalah kasih. Kalau seseorang tidak punya kasih, artinya ia berlalu. Tidak akan sampai kepada kekekalan. Ya. Jika kita hidup dalam kasih, saudara tahu kenapa seseorang gelisah? Karena ia hidup dalam keinginannya sendiri yang tidak terpenuhi. Ambisinya mau jadi ini, mau jadi itu, mau makin kaya, menguasai banyak hal dan sebagainya. Tidak pernah damai sejahtera. Tapi kalau hidupnya dalam kasih, semuanya menjadi tenang, sejahtera, damai sejahtera. Banyak orang gelisah, sakit hati sama si A, si B, stres, depresi lama-lama. Rugi sendiri. Orang bodoh itu begitu memang. Makanya firman Tuhan berkata, ya, Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kurang jelas apa, saudara? Ya. Jadi jangan sampai kita itu justru sebaliknya, di mana kita ada kekacauan terjadi, di mana keinginannya tidak tersampaikan, memberontak, lalu liar akhirnya kerasukan setan, seperti Yudas itu, ya.
Hati-hati loh saudara, hidup cuma satu kali ya. Kita itu harus jadi lilin di tengah-tengah kegelapan, mengasihi semua orang agar tercipta damai sejahtera, sehingga Tuhan memuliakan Bapa kita yang di surga. Begitu harusnya. Coba direnungkan baik-baik pagi ini. Apakah kita sudah hidup dalam kasih atau belum? Apakah kehadiran kita di suatu tempat dimanapun itu menghadirkan damai sejahtera atau menghadirkan kekacauan? Ya, yuk saudara, kita belajar mengasihi satu sama lain. Lupakan kepentingan pribadi, ya. Demi memuliakan Tuhan, kita harus berani bayar harga. Tuhan tidak ingin persembahan macam-macam. Tuhan inginkan belas kasihan, kasih yang kita miliki. Jelas ya saudara ya? Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, ajari kami ya Bapa, ajari kami ya Tuhan Yesus, agar kami hidup di dalam kasih-Mu itu, agar kami tidak merasa bahwa kami sudah hidup benar padahal belum. Terima kasih untuk program doa pagi. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani. Terima kasih untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah pagi ini kami menjadi segar jiwa kami. Kami mau sambut hari-hari kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.